Hai teman-teman, selamat siang. Sekarang itu jam 12 lebih 35 menit ya. Dan Etri posisinya sekarang lagi ada di Bank BTN Cinunuk, Bandung Timur ya kan. Nah, sekarang ini tuh tanggal 11 Februari, dimana Etri mendaftarkan pelunasan rumah untuk KPR Etri yang ada di perumahan Cemara ya kan. Nah, Etri mau berbagi informasi ke teman-teman semuanya bagaimana cara pelunasan sisa hutang pokok ya teman-teman. Jadi apa saja yang harus kalian siapkan, terus berapa lama kalian menunggu prosesnya, dan bagaimana prosesnya. Nah, berhubung sekarang Etri baru memberikan baru mendaftarkan mendaftarkan pengajuan pelunasan rumah. Jadi info di awal Etri cuma bisa ngasih tahu ke kalian semua. Yang harus kalian siapin itu adalah buku rekening, KTP asli, terus udah gitu kalian siapin materai 10.000 sebanyak 1 lembar. Terus nanti kalian mengisi sebuah formulir gitu yang diserahkan sama customer service khusus bagian KPR-nya. Nah, kalian isi, terus udah gitu nanti kalian bakalan dikasih lihat berapa sisa hutang pokoknya gitu. Nah, di aku ini sisa hutang pokoknya itu ada sekitar 124 juta sekian gitu ya. Tapi nanti jadi kan aku tuh nanti katanya bakalan dihubungin sekitar tanggal 1 Maret. Nah, di hari Selasa, 1 Maret itu hari Selasa. Nah, di hari Selasa itu dia bakalan ngasih tahu sama aku total semuanya, karena di situ nanti bakalan berbeda bunga berjalan katanya gitu. Bakalan beda bunga berjalannya dan bakalan dikasih tahu berapa nominal pasti gitu. Jadi dari sekarang 10 hari kerja nanti pelunasannya itu di setiap tanggal 1 sampai 15 per tiap bulannya gitu ya. Jadi sebelum kalian melunasi itu, kalian bakalan ditelepon 10 hari setelah kalian mengajukan berkas pelunasan rumah. Nah, nanti pada saat pelunasan rumah, kalian yang harus dibawa adalah materai 10.000 sebanyak 3 lembar. Terus begitu saldo, yang pasti saldonya untuk pelunasan itu sudah ada di rekening kalian, udah ada di ATM-nya, buku rekeningnya, ATM-nya pasti. Terus nanti setelah itu kalian bakalan proses untuk pelunasannya gitu ya. Dan nanti semua berkas yang kalian punya pada saat akad kredit kemarin bakalan dikasihin kayak akad kredit, perjanjian akad kredit, terus juga sertifikat dan lain-lainnya itu pasti bakalan dikasihkan. Tapi kita belum bisa ngasih tahu karena belum terjadi gitu ya. Etri cuma bisa kasih tahu info di awalnya tata caranya seperti apa. Jadi kalian datang aja ke banknya, terus kalian minta kalian diisi formulirnya, baru deh nanti prosesnya selama 10 hari kerja dan bakalan ditelepon. Ini kan karena Etri pertengahan bulan, makanya tanggal 11 Februari. Ya benar. Jadi nanti Etri dihubungin tanggal 1 Maret. Jadi nanti bakalan dikasih tahu mau dilunasinya di tanggal berapa. Pokoknya pelunasan itu di setiap tanggal 1 sampai 15 setiap bulannya gitu. Oke deh teman-teman. Nanti info selanjutnya bakalan Etri kasih tahu setelah proses pelunasan itu terjadi ya. Semoga kalian suka informasinya. Nah, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe YouTube-nya supaya Etri selalu semangat berbagi informasi ke teman semua. Dan jangan lupa juga untuk di-like, di-follow semua media sosial yang Etri punya supaya kita bisa kenalan, bisa lebih dekat gitu. Hai guys, aku udah selesai urusannya sama pihak Bank BTN. Nah, jadi aku bakalan ngasih tahu gimana cara pelunasan KPR cicilan Bank BTN ya. Nggak tahu deh kalau bank lainnya sama apa enggak, aku nggak ngerti ya. Yang penting ini dikhususkan, dispesialkan untuk kalian yang punya cicilan KPR di Bank BTN. Nah, jadi yang harus kalian siapin itu adalah uangnya yang pasti ya kan. Jadi sebelum kalian kesini itu seperti yang udah Tri kasih tahu di awal kemarin, pada saat kalian mengajukan untuk pelunasan, kalian bakalan ditelepon. Dan Etri itu udah ditelepon di tanggal 1 Maret kemarin dan sudah dikasih tahu berapa yang harus Etri siapkan dananya untuk pelunasan rumah itu. Terus yang kedua yang harus dibawa adalah KTP, ATM-nya, terus materai 10.000 sebanyak 3 lembar. Terus udah gitu tadi Etri disuruh bayar sebanyak, jadi gini nih,
Jadi tadi Etri ada ngisi berapa form ya. Nah, ada 3 form. Yang pertama itu yang kertas kuning pertama. Yang ini itu untuk pelunasan rumahnya ya kan. Terus kertas kuning yang kedua ini ada, aduh nanti Etri kasih lihatin. Itu adalah slip untuk pengantar Roya ya kan, seharga 350.000. Dan yang terakhir udah itu aja. Yang terakhir itu adalah slip kalau nominal rumah yang harus dibayar gitu. Nah, setelah dibayar, jadi Etri itu masuk nunggu ke bagian KPR-nya. Udah gitu, karena buku rekeningnya habis, jadi Etri ke teller dulu, bukan teller, kayak CS, ganti buku rekening. Dari buku rekening terus Etri ke teller, di teller pembayaran si pelunasan rumahnya itu. Nah, dari pelunasan rumah dari teller itu langsung balik lagi ke CSK KPR-nya ya, bagian KPR-nya. Nah, nanti untuk mendapatkan dokumen-dokumen pernyataan lunas, segala macamnya, IMB apa kayak gitu ya, sertifikatnya itu mereka akan nelpon Etri kurang lebih 4 hari. Di sini tuh sudah ada keterangannya. Geser kakak kakinya. Nah, di sini tuh sudah ada. Nah, di sini tuh dibilangnya untuk pengambilan dokumen paling cepat H+3 atau paling lambat H+14 hari kalender dari pelunasan. Nah, jadi Etri tuh ya siap-siap aja bakalan dihubungin sama pihak Bank BTN untuk mengambil dokumen pelunasan rumah Etri itu gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada sertifikat apa segala macam. Nah, apa aja yang Etri dapetin itu Etri belum jelas ya. Pasti sih ya IMB, sertifikat, bukti lunas asli kayak gitu ya. Tapi apakah ada dari 3 itu yang Etri ketahui, Etri belum tahu. Etri masih menunggu 3 hari lagi. Jadi nanti mereka bakal nelfon Etri ke handphone, baru Etri datang sini, baru Etri bisa ngasih tahu ini loh dokumen-dokumen yang aku dapetin setelah pelunasan. Hai teman-teman. Jadi di vlog kali ini tuh Etri nge-vlog di 3 hari berbeda ya. Sebelum pada saat pada saat pendaftaran, terus pada saat pembayaran, dan pada saat pengambilan sertifikat. Nah, kebetulan sekarang ini udah tanggal 16 apa 17 gitu, aku lupa. Bentar aku lihat tanggal dulu. Iya betul, sekarang adalah tanggal 17 ya. Nah, kebetulan Etri udah ditelepon sama pihak Bank BTN. Nih, kita lagi ada di BTN. Tuh, kemarin Etri udah ditelepon sama pihak BTN, katanya sertifikat rumahnya sudah lunas. Dan Etri disuruh datang ke sini untuk mengambil, membawa KTP, ATM, buku tabungan, dan bukti pelunasan. Nah, kemarin Etri belum kasih lihat ya sama kalian apa aja yang Etri isiin di dalam itu, di dalam bank. Jadi kemarin itu Etri sudah isi formulir penyetoran nih di sini ya kan. Terus juga Etri isi formulir, jadi itu tuh isi formulir penyetoran uang yang Etri gunakan untuk pelunasan. Jadi kemarin itu Etri lunasinnya sekitar 123 juta lagi. Jadi ya segitu yang terbayarin. Nah, terus segitu formulir penyetoran untuk uang Roya gitu loh. Nah, nih sebesar 350.000. Ya udah, habis itu ya di sini tuh ada, habis itu baru Etri tanda tanganin. Etri tanda tanganin nih rincian pelunasan dipercepat. Nih, tuh kelihatan nggak? Tuh rincian. Nah, di sini tuh tinggal ditanda tanganin. Tapi bukan Etri sih yang tanda tanganin, ada bagian customer loan service-nya. Nah, baru ada surat pernyataan bahwasanya Etri paham lah gitu tentang Roya. Nah, gitu. Nah, karena sekarang Etri sudah berada tepat di depan Bank BTN, jadi Etri bakalan masuk ke dalam dan bakalan meminta ini Etri sertifikat
gitu teman-teman. Oke teman-teman, Etri ke dalam dulu. Hai teman-teman, udah siang, udah jam 2:30. Jadi tadi Etri setelah setelah daftarin diri untuk mengambil berkas, Etri nunggu selama 2 jam. Waktu dia telepon sama pihak BTN kemarin sih udah dikasih tahu bahwasanya Etri bakalan menunggu 2 jam. Nah makanya tadi sembari menunggu Etri sempat pergi ke Gria makan, tapi karena berhubung nggak bawa chargeran, jadi handphone Etri yang satu lagi lowbat. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngambil berkas berkas sertifikat pelunasan rumah gitu kan, sebaiknya kalian bawa chargeran jadi nggak mati gaya. Nah sekarang, ini di dalam sini, dalam map Etri ini, map ini sudah ada semua dokumennya, IMB, AJB, akte jual beli, kayak gitulah, semuanya tuh sudah ada. Tadi juga setelah serah terima sama pihak customer service KPR, bagian KPR loan-nya gitu, Etri udah ngecek sendiri sih di bangku gitu kan. Dan sekarang sih Etri masih di depan Bank BTN gitu. Jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa masih bisa lah ke dalam lagi. Tapi sejauh ini sih tadi Etri udah ngecekin satu persatu, dari mulai nama, alamat, tanggal lahir, terus luas tanahnya, luas bangunannya, terus IMB-nya tuh AJB-nya itu pribadi gitu kan. Pokoknya sejauh ini sih yang Etri perhatikan semuanya udah bener gitu. Tapi nanti bakalan di cross check lagi sama papa Etri gitu kan. Nanti sampai rumah Etri bakalan kasih lihat sama kalian dokumen apa aja yang kita dapatin setelah kita melakukan pelunasan KPR rumah gitu. Oke teman-teman, Etri pulang dulu ke rumah ya. Cacan. Nah, khusus video kali ini tuh Etri ngambilnya dari 4 kali tag ya. Jadi sebelum pembayaran, sesudah pembayaran, pada saat ngambil dokumen, dan sekarang Etri bakalan ngasih tahu dokumen apa aja yang Etri dapet pada saat serah terima sertifikat. Oke, semuanya di dalam sini. Aduh. Sabar. Oke, yang pertama itu ada asuransi kebakaran. Ya, ini ada asuransi kebakaran. Jadi asuransinya ini tuh berlaku untuk tahun 2037. Jadi masih lama ya, teman-teman. Jadi masih ada 15 tahun lagi. Nah, oke, yang kedua itu ada akta pemberian hak tanggungan. Nah, tuh. Ya kan? Jadi ini sertifikat yang pertama. Nah, sertifikat yang kedua itu ada surat kuasa membebankan hak tanggungan. Tuh. Ini yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga itu ada sertifikatnya ya, sertifikat. Jadi di dalam sertifikat yang ini itu harus dibaca dengan sangat teliti ya. Harus dibaca dengan sangat teliti mengenai sertifikatnya, luas tanahnya, segala macamnya kayak gitu tuh harus dicek dengan sangat teliti. Nah, yang kedua tuh ada akta jual beli ya. Tuh, ada akta jual beli. Terus yang ketiga, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Yang keenam itu adalah bukti pelunasan. Jadi ketika kita membayarkan si pelunasan rumah. Terus yang keempat itu ada dana, nih ada dana rumahnya ya. Tuh, kalian nggak kelihatan ya. Nah, di sini tuh ada dana rumah gitu. Ini itu IMB. Ini tuh ada IMB ya kan. Terus begitu ada akad kredit.
Nah, di sini tuh ada akad kreditnya, perjanjian kredit. Nah, gitu ya. Di sini tuh ada perjanjian kredit. Jadi ada kurang lebih sekitar 7 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ada 8 sama asuransi kebakaran. Nah, jadi ini aja nih teman-teman, sertifikat yang udah Etri dapat ketika sudah melakukan pembayaran pelunasan rumah Etri itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin cepat rumahnya lunas, kalian lakukan aja pembayaran ekstra cicilan ininya ya, KPR-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya rezeki, punya uang misalnya 100 juta, ya udah kalian bayarin aja ininya apa namanya, hutang KPR-nya itu, hutang pokoknya. Nah, kalau kalian belum lihat video Etri yang ini nih, nah di sini tuh Etri sudah kasih tahu penjelasan bagaimana cara melakukan pembayaran ekstra hutang KPR. Jadi di situ di video itu Etri sudah ngasih tahu cara-caranya kayak gimana, ada penaltinya, terus pokoknya caranya lah supaya kalian bisa mengikuti jejak langkah yang Etri udah lakukan gitu. Nah, segini dulu ya teman-teman vlognya Etri. Semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi untuk segera melunasi hutang rumah kalian, segera melunasi KPR kalian. Semoga Etrinya ada rezeki, semoga kaliannya sehat, ada rezeki. Jadi semua hutang-hutang piutang yang kita punya itu segera dilunasi, segera terlunasi gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, semoga kalian suka sama vlog Etri ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya. Terus juga jangan lupa untuk follow semua media sosial Etri supaya kita bisa lebih dekat satu sama lainnya. Oke teman-teman, see you next video.